Oke guys, kita lanjut ya ke nomor 3 dari bagian B UAS Matematika 2A tahun 2018-2019. Nah, jadi di sini kita diberikan 3 titik. Titik A 0,0,0, titik B P, Q, Q, 0, dan titik C P, Q, R di ruang dengan C terletak pada permukaan ini. Gitu. Nah, tunjukkan bahwa luas segitiga ABC adalah LPQ sama dengan P plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, ini enaknya kita visualisasiin dulu. Jadi kayak gimana sih sebenarnya titik A, B, C itu? Gitu. Nah, ini coba kita gambar. Misalkan ini A ya. Misalkan ini A. Misalkan ini sumbu X, terus ini sumbu Y gitu. Ya. Terus misalkan ini sumbu Z. Nah, terus titik A itu ada di 0, di sini. 0. Nah, ini titik A. Terus titik B itu di P, Q sama dengan 0. Jadi misalkan ini X, ini Y, dan ini Z sumbunya, maka P, Q sama dengan 0. Misalkan ini P, misalkan ini Q di sini ya. Nah, ini berarti titik ini adalah titik PQ, titik B. Titik B itu P, Q, Q, 0. Nah, terus titik C, P, Q, R. Jadi PQ-nya di sini, terus koma R berarti naik. Misalkan di sini ya, misalkan ini R. Nah, berarti ini adalah titik C. Gitu. Nah, coba kita tarik garis berarti. Ini kayak gini. Terus nih kita ke atas. Terus dari sini kita tarik garis ke sini. Nah, segitiganya tuh kayak gini. Nah, kita bisa lihat di sini. Karena koordinat B itu ini P, Q, 0. Dan koordinat C itu P, Q, R. Udah terus A itu 0,0,0, kita bisa lihat di sini bahwa sudut ini tuh 90 derajat, benar nggak? Ya kan, sudut ini tuh 90 derajat gitu. Nah, jadi luas segitiga yang ada sudut 90 derajatnya itu setengah kali ini, setengah kali alas, kali tinggi, gitu kan. Nah, kalau kita gambarin segitiganya tuh kayak gini. Dengan ini 90 derajat di titik B. Ini titik C, ini titik A. Gitu ya. Nah, oke, kita sekarang berarti gampang nih yang A udah. Yang A luasnya itu sama dengan apa tuh luas? Luas sama dengan setengah kali alasnya berarti A ke B berarti dikali jarak AB dikali jarak BC. Ini kan ya. Nah, berarti luasnya itu akan sama dengan setengah dikali. Nah, kita lihat nih jarak AB. Berarti kan PQ0 dikurangi 0,0,0 kan. Titik A itu 0,0,0. Nah, berarti jaraknya itu ya kita Pitagoras saja. Berarti akar dari P kuadrat plus Q kuadrat. Gitu. Nah, kayak gini. Terus ini dikaliin lagi setengah kali ini kali jarak BC. Jarak BC, jadi kita punya titik B, P, Q, 0, titik C, P, Q, R. Bedanya cuma yang di R doang, berarti jaraknya adalah R. Gini kan. Nah, sementara dia bilang bahwa luas segitiganya adalah P plus Q kuadrat plus 1. Nah, di sini nggak ada R nih, iya kan? Di sini nggak ada R. Nah, jadi kita gimana caranya menyatakan R sebagai fungsi dari PQ? Nah, di sini dibilang bahwa titik C terletak di permukaan ini. Nah, kita copy aja ini ke bawah. Bahwa titik C terletak di sini. Ini. Nah, titik C itu kita punya bahwa titik C adalah P, Q, R. Terletak pada ini. Sehingga kita bisa dapat bahwa R itu akan sama dengan, atau ini aja kita ganti. Jadi Z itu adalah R, ya kan?
kan ini PQR, berarti ini yang koordinat Z-nya kan. Nah, ini X-nya itu berarti P plus Q kuadrat tambah 2 tambah akar P kuadrat plus Y-nya itu adalah Q kuadrat. Ini kan. Nah, berarti kita bisa dapat di sini bahwa luasnya akan menjadi ini dikali ini, R-nya karena R-nya ini. Nah, kita lihat bahwa ini sama ya, bisa dicoret. Nah, terus ini setengah bisa dibuat menghilangkan 2 ini dan 2 ini. Jadi 1 dan 1 gitu maksudnya. Nah, berarti L ini akan sama dengan ini. P plus Q kuadrat tambah 1. Ya kan? Nah, ini kita udah membuktikan soal A. P plus Q kuadrat plus 1. Nah, sekarang yang lagi nih. Lanjut kita ke soal B. Jika titik B bergerak pada elips X kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan 3. Nah, pada bidang XY, tentukan luas maksimum dan minimum dari segitiga ABC. Nah, kita sama lagi, mirip sama yang ini nih ya. Mirip sama yang gini-gini. Berarti, titik B terletak pada X kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan 3. Berarti, kita bisa bikin bahwa, nih, titik B ini tadi kita tulis dulu, P, Q, 0. Gini kan ya. Nah, berarti, X-nya itu adalah P kuadrat, ditambah 2Q kuadrat, itu akan sama dengan 3. Nah, berarti kita dapat hubungan P dan Q di sini. Nah, terus sekarang kita ingin mencari luas maksimum dan minimum. Ya kan, mencari luas maksimum dan minimum. Nah, jadi kita tahu bahwa luas itu persamaannya ini nih. Nah, sementara kita juga tahu bahwa P dan Q itu hubungannya ini. Atau kita bisa bilang bahwa kita memiliki persoalan optimasi dengan constraint ini P kuadrat plus 2Q sama dengan 3. Persoalan optimasi yang kita mau optimasi adalah si L ini dengan constraint P dan Q-nya ini. Nah, sekarang kita mau definisikan G, fungsi GXY. Jadi, nah kalian kebayang lah pasti ini arahnya kemana. GXY atau GPQ. GPQ itu sama dengan ini. P kuadrat plus Q kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah definisikan fungsi constraint GPQ sama dengan 0. Gitu. Nah, kita akan untuk optimasi digunakan metode Lagrange multiplier. Nah, metode Lagrange multiplier itu bilang kalau gradien dari fungsi yang mau dioptimasi ini harus beberapa kali beberapa konstanta dikali gradiennya si G ini. Gitu. Atau mereka searah lah. Atau kita bisa tulis gini, nabla atau del dari L itu sama dengan lambda, ini jadi konstanta, suatu angka berapa dikali nabla G. Jadi gradien L itu akan searah dengan gradien G dengan dikali suatu konstanta lambda tertentu gitu. Nah, selain itu juga kita punya ini constraint-nya ini dengan constraint GPQ sama dengan 0 gitu. Nah, udah kita sekarang langsung coba tulis. Jadi LX, jadi turunan L parsial terhadap X atau LP ya, berarti turunan L parsial terhadap P, berarti ini kita turunin terhadap P. Nah, berarti kan kita turunin dulu terhadap ini nih, PQ, berarti jadi 2 PQ, P plus Q
Nah, dikali turunan P plus Q terhadap P. Jadinya kali 1 gitu kan. Nah, 1 turunin jadi 0. Nah, turunan parsial L terhadap P ini. Sekarang kita cari lagi turunan parsial L terhadap Q. Nah, ini sama dengan. Nah, ini jadi ini kita turunin parsial terhadap Q. Jadi 2 dikali P plus Q. 2 dikali P plus Q dikali turunan Q terhadap Q. Kan kali 1. Ya, jadi 2P plus Q aja. Gitu kan? Ya. Terus kita mau cari turunan G terhadap P dan Q juga. Turunan parsial G terhadap P. Ini kita turunin jadi 2P. Turunan parsial G terhadap Q itu jadi ini kita turunin terhadap Q akan jadi 4Q. Nah, sekarang kita mau kita masukin ke sini. Nah, berarti kita bakal dapat 2P plus Q sama dengan lambda dikali 2P. Gitu kan? Terus kita juga bakal punya 2P plus Q sama dengan lambda dikali 4Q. Gini. Nah, selain itu kita juga punya persamaan ini. Gitu. Nah, kita anggaplah ini jadi persamaan 1. Kita anggaplah ini jadi persamaan 2. Dan kita anggaplah ini jadi persamaan 3. Nah, di sini kita punya ada 3 persamaan. Ada 3 persamaan dan 3 variabel yang tidak diketahui. Kita mau coba nih sekarang mencari nih variabel-variabel itu nilainya berapa. Nah, sekarang kita dari persamaan 1 nih ya. Kita bisa dapat bahwa kita mau cari P sama dengan apa nih di sini. Jadi 2P dikurang 2 lambda P itu akan sama dengan minus 2Q. Nah, jadi kita bakal dapat P sama dengan minus 2Q dibagi apa tuh? Dibagi 2 kurang 2 lambda. Kayak gini. Atau kita sederhanain jadi Q dibagi lambda min 1. Nah, gini. Terus kita substitusikan ke persamaan 2. Oke, nah di sini berarti kita 2 P plus Q, P-nya ini Q per lambda min 1 ditambah Q. Ini akan sama dengan 4 lambda Q. Nah, gini. Oke, berarti ini bakal jadi kita pisahin kita pisahin ke kiri semua Q-nya. Berarti kita bakal dapat ini terus ini 2-nya kita jadi 4 kita bagi 2 dikurangin 2 lambda Q. Ini akan sama dengan 0. Ini ya. Oke, terus di sini ternyata di sini semuanya ada Q, berarti Q-nya semua bisa kita coret. Berarti persamaannya bakal jadi 1 per lambda min 1 plus 1 dikurangin 2 lambda Q sama dengan 0. Oke, persamaannya ini. Terus kita bakal lanjut lagi buat mengalikan semuanya dengan lambda min 1. Nah, berarti hasilnya lambda min 1 jadinya 1 ditambah lambda min 1 terus dikurangin 2 lambda. Sorry, ini Q-nya udah nggak ada ya. 2 lambda dikali lambda min 1. Nah, ini sama dengan 0.
Oke, berarti di sini kita bakal dapat jadinya minus 2 lambda kuadrat minus 2 lambda kuadrat plus 2 lambda plus lambda sama dengan 0. Oke, jadi minus 2 lambda kuadrat plus 3 lambda sama dengan 0. Nah, gini. Terus berarti kita bisa faktorin jadi lambda minus 2 lambda plus 3 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat solusi nih. Lambda 1 ini sama dengan 0. Lambda 2 ini akan sama dengan 3/2 atau 1,5 ya. Gitu. Nah, untuk setiap lambda 1 dan lambda 2 ini kita bakal mencari P dan Q. Nah, jadi untuk lambda 1 sama dengan ini, kita akan mencari P dan Q. P-nya berapa nih? Gitu. Nah, jadi kita akan masukin ke persamaan yang persamaan 3. Nah, tapi nih, jadi kita tulis dulu ini. Nah, tapi sebelum ini kita jadi ini masih ada 2 variabel kan. Nah, sementara lambda itu sudah bisa menyambungkan variabel P dan Q. Dengan ini P sama dengan Q per lambda min 1. Jadi P sama dengan Q dibagi lambda min 1, 0 min 1 min 1. Gini kan. Jadi sama dengan minus Q. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti kita bakal dapat minus Q kuadrat. Jadi Q kuadrat tambah 2Q kuadrat tambah 2Q kuadrat minus 3 sama dengan 0. Gitu kan. Atau kita dapat 3Q kuadrat sama dengan 3. Atau kita dapat Q kuadrat sama dengan 1. Sehingga Q-nya akan sama dengan plus minus 1. Gitu kan. Nah, untuk Q, jadi untuk Q sama dengan 1, kita akan dapat P-nya berapa? P-nya sama dengan minus Q. P sama dengan minus 1. Nah, sekarang untuk Q sama dengan minus 1, kita akan dapat P-nya sama dengan 1. Ya kan? Berarti di sini kita udah dapat 2 titik nih. Titik min 1,1 dan ini kita dapat titik 1, minus 1. Oke. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk lambda 2 sama dengan 1,5. Lambda 2 sama dengan 1,5. Nah, di sini P sama dengan ini Q per lambda min 1 kan. Ini berarti P sama dengan, nah, 1,5 minus 1,5. Gitu kan, berarti sama dengan 2Q. Gini kan, kita sekarang substitusikan ke persamaan 3. P kuadrat plus Q kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, gini. Ini kita tulis saya di sini biar lebih jelas. Nah, ini ya. Berarti kita di sini bakal dapat 2Q kuadrat plus, jadi 2Q kuadrat plus 2Q kuadrat minus 3 sama dengan 0. Atau di sini kita dapat 6Q kuadrat, ya kan, sama dengan 3. Atau Q sama dengan plus minus akar 3/6 setengah. Ya kan? 1/2. Nah, ini itu sama dengan plus minus setengah akar 2. 1/2 akar 2. Ya kan? Nah, jadi
Nah, sekarang kalau Q-nya sama dengan setengah akar 2, kita bakal dapat P-nya itu sama dengan ini 2Q. Jadi akar 2. Nah, sekarang kalau misalkan Q-nya itu minus setengah akar 2, maka kita akan dapat P-nya itu akan sama dengan 2Q minus akar 2. Nah, di sini kita juga dapat 2 titik lagi, yaitu titik pertama, 2 titik. Pertama itu adalah titik akar 2, setengah akar 2. Ini, setengah akar 2. Atau kita namain ini titik C ya. Ini tadi kita namain titik A deh. A. Ini kita namain titik B. Ini titik C ini. Dan titik D itu negatifnya. Gitu. Oke, udah, jadi kita udah dapat 4 titik nih. Nah, sekarang dari 4 titik, evaluasi nilai L, nilai luasnya. Nah, ini dimana luasnya adalah P plus Q kuadrat plus 1. Evaluasi nilai L sama dengan P plus Q kuadrat sama dengan 1 gitu. Nah, jadi untuk titik A minus 1,1, maka kita dapat L sama dengan minus 1 plus 1, 0, 0 kuadrat tambah 1, 1. Untuk titik B, 1, minus 1 ya. Maka kita akan dapat L-nya itu sama dengan 1 juga. Karena P plus Q-nya 0 gitu. Nah, terus sekarang titik C. Ini 2, akar 2, setengah akar 2. Ini kita akan dapat nilai L ini sama dengan P plus Q kuadrat. Akar 2 plus setengah akar 2 kuadrat. Berarti berapa tuh? Ini kita jumlahin. Terus kita kuadratin. Tambah 1. Sama dengan. Berarti ini 3 per 2. Ya kan? Akar 2. 3 per 2 akar 2 kuadrat. Berarti 9 per 4 kali 2. 9 per 2 tambah 1. 5 setengah. Ya kan? Nah, titik D ini akan menghasilkan nilai L sama dengan, sekarang kita kasih negatif, ini kita kasih negatif, nah hasilnya bakal sama aja, ya enggak? Bakal sama juga 5,5. Jadi, luas maksimum adalah 5,5 dan luas minimum adalah 1. Sekian pembahasan kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih udah nonton, semoga bisa membantu kalian ya dalam memahami soal nomor 3 ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka like dan subscribe. Thank you.